Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Yuk pagi hari ini dimanapun Anda berada, kita siapkan hati kita kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah pagi hari ini. Saya percaya Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan saya percaya ketika Anda mendengarkan firman Allah, merenungkannya, melakukannya, maka saya percaya ada iman yang kuat dalam hidup Anda. Dan saya percaya ketika ada iman, mujizat pasti terjadi. Apapun yang Anda perlukan pagi hari ini, sebuah pergumulan, sebuah permohonan doa, kita perlu iman. Itu sebabnya kita harus mendengarkan firman Allah, supaya iman kita bisa bertumbuh dalam Kristus. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, kita semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, supaya kami semua boleh dikuatkan, disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Spirit of revelation, wisdom, understanding menguasai hamba, supaya hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Aku bisa delivery the message dengan simple, sehingga mereka bisa mengerti, dan kami semua yang mendengar, kami semua dikuatkan, disegarkan. Roh Kudus bekerjalah, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, dan urapi kami semua yang mendengar. Para malaikat orang kudus bekerjalah, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama kembali siapkan hati untuk kita belajar firman Allah. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal, pasal yang ketiga ayat 27 sampai ayat yang ke-35. Dan dari ayat ini saya menyimpulkan ada beberapa pelajaran yang penting yang kita bisa renungkan. Saya mencoba untuk mengeksegesis firman ini, nats ini, untuk kita belajar sama-sama. Dan saya memberi judul renungan pagi kita hari ini yaitu apa itu keadilan dan kebijaksanaan. Saya percaya dalam kehidupan ini ada dua hal yang kita, apalagi sebagai pemimpin gereja, kita sebagai pemimpin jemaat, kita sebagai pemimpin dalam kelompok kecil, apapun itu, kita harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang sesuatu yang diharapkan oleh semua pengikut, yaitu dia memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi keadilan dan kebijaksanaan adalah menurut saya seperti mata uang logam yang sangat penting yang harus dimiliki oleh semua pemimpin dimanapun golongan itu. Entah itu pemimpin kecil, pemimpin besar, pemimpin yang memiliki pengikut yang banyak, dimulai dari mungkin pemimpin keluarga. Alangkah bahagianya anak-anak Anda ketika menemukan seorang ayah, seorang bapak yang adil dan bijaksana, tidak timpang dan sebagainya, dalam hal kasih dan sebagainya. Dan saya berdoa itu sebabnya, yuk kita mengerti tentang keadilan dan juga kebijaksanaan. Dan saya percaya beberapa poin yang penting dari ayat ini, kita akan mengerti apa itu keadilan dan apa itu kebijaksanaan. Nah kalau kita baca dari ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah saudara, yang pertama saya menemukan bagaimana apa itu keadilan, apa itu kebijaksanaan, apa itu pemimpin yang adil, apa itu orang Kristen yang bijak dan adil, adalah yang pertama, hal yang pertama yang harus Anda perhatikan dari konteks ini adalah perintah untuk berbuat baik. Nah ini mengingatkan kita bahwa hal yang pertama yang penting yang kita bisa pelajari yaitu sebuah perintah untuk kita berbuat kebaikan. Mengingat kita untuk tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu kita juga diajak untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan bertindak dengan kasih. Saya percaya ada begitu banyak orang berkata bahwa dia diurapi Tuhan, memiliki pengurapan dan semuanya. Saya setuju dengan semuanya itu. Tapi ada satu hal yang Anda tidak boleh lupa,
bahwa kehidupan kekristenan is not only about anointing, pengurapan dan sebagainya, tapi adalah sebuah benchmark yang luar biasa yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen, yaitu perbuatan baik atau kasih. Saya percaya kasih menjadi sebuah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Saya tidak menentang pengurapan, saya setuju bahwa kita perlu pengurapan Tuhan. Tapi ingat saudara, kita juga harus pelajari satu hal yang sangat penting yang harus menjadi ciri khas kita, sehingga orang bisa mengidentify kita, siapa kita, yaitu kasih, yaitu kita berbuat baik. Karena saya percaya Alkitab sendiri mencatat bahwa Yesus diurapi dengan kuat kuasa dari Maha Tinggi. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Artinya saya percaya we are the follower of Jesus Christ. Ketika Yesus diurapi dan dia berkeliling berbuat baik, itu yang harus kita lakukan. Karena Yesus berkata, follow me, ikuti aku. Dan saya percaya salah satu ciri khas daripada pengikut Kristus adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan berbuat baik ini adalah sebuah perintah. Alkitab mengajarkan kita salah satu perintah, kalau kamu mengasihi aku, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena saya percaya the philosophy of the cross, kalau Anda pelajari bagaimana tentang kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan tentang bagaimana kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Dan tidak ada hukum yang bertentangan atau yang lebih tinggi daripada ini, yaitu kasih terhadap sesama. Jadi saudara, saya yakin dan percaya ada hal yang penting yang kita bisa pelajari pagi hari ini, yaitu sebuah perintah untuk berbuat baik. Dan ayat ini mengajar kita, jangan kita saudara menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima kebaikan. Bahkan saya mau katakan saudara, agak sedikit ekstrim. Semua berkat Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan Anda, ada sebagian milik orang lain yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda, untuk Anda bisa salurkan untuk membantu orang lain. Itu sebabnya Amsal hari ini mengajar kita untuk tidak menahan kebaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Saya percaya dalam hidup ini Anda bertemu dengan begitu banyak orang. Tiba-tiba suddenly Anda digerakkan sebuah compassion, belas kasihan untuk menolong orang tersebut, untuk membantu orang tersebut. Yang perlu Anda lakukan, jangan pernah menahan kebaikan kepada setiap orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami banyak sekali ketemu, mulai dari tukang parkir, tukang gojek, atau apapun semuanya. Dan tiba-tiba Roh Kudus seringkali menggerakkan hati kami untuk mulai memberkati mereka, membantu mereka, menolong mereka. Dan saya percaya ayat ini sangat relevan di zaman ini, supaya ketika kita menghadapi kehidupan ini, saya yakin kita ketemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak golongan orang-orang. Dan Alkitab mengingatkan kita, jangan pernah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Saya tahu dalam hidup ini Anda mungkin ketemu, ada tetanggamu yang sedang kesusahan, mungkin ada keluarga jauh yang lagi kesusahan, mungkin ada teman-teman yang sedang kesusahan. Alkitab mengingati kita, jangan pernah menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Artinya ini adalah sebuah perintah untuk kita terus nantiasa berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena ini adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kalau kita baca ayat 29 dan ayat yang ke-30, dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kau. Jangan bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Yang kedua, yang kita bisa pelajari pagi hari ini melalui renungan pagi, yang pertama adalah sebuah perintah untuk berbuat baik, itulah bijaksana, itulah adil. Yang kedua, saudara, yaitu menghindari semua perbuatan jahat. Itulah kebijaksanaan. Dan dikatakan kita diperingatkan untuk tidak merencanakan sebuah kejahatan terhadap sesama, sekalipun tidak ada yang melihat atau mendengar, saudara. Jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat, merencanakan hal yang buruk, merencanakan hal yang jelek, yang jahat terhadap seseorang. Dimulai dengan apa? Mungkin kita mulai menggosipkan mereka, mungkin mulai kita menjelek-jelekan mereka. Alkitab ingatin kita, jangan berbuat jahat, hindari perbuatan jahat. Itulah kebijaksanaan. Kenapa? Karena percaya satu hal, ada sebuah hukum yang Anda tidak akan pernah bisa untuk menghindari, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, saya percaya suatu ketika kamu akan menuai begitu banyak kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kamu menabur kejahatan terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap keluarga, terhadap orang tua, percayalah one day kamu akan menuai apa yang kamu tabur, yaitu semua perbuatan jahat. Dan Alkitab mengajari kita,
Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah adil dan bijaksana, adalah menghindari semua bentuk kejahatan apapun. Karena saya percaya Tuhan tidak menghendaki untuk kita berbuat jahat kepada siapapun. Jangan pernah berbuat jahat, mulai dari perkataan ngomongi orang yang jahat, berpikir yang jahat tentang orang, apalagi berbuat jahat kepada seseorang. Hal yang kedua, kalau Anda mau mengerti tentang keadilan kebijaksanaan, adalah menghindari semua perbuatan jahat. Jangan bertengkar dengan orang, karena percayalah, kita datang harusnya membawa damai. Kita datang membawa shalom kepada banyak orang, bukan untuk mengajak orang bertengkar. Dengar baik-baik, saya percaya bahwa one of the karakteristik daripada kehidupan kita ini akan datang, tapi bukan membawa pertengkaran terhadap sesama, tetapi kita membawa damai, di mana ada kita, di situ ada shalom, ada damai yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Lalu ayat 31, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur bergaul erat. Yang ketiga, apa itu kebijaksanaan dan keadilan? Bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang benar, saudara. Dalam konteks ini kita juga diajarkan untuk tidak iri terhadap orang yang jahat, apalagi meniru mereka. Lalu ketika kita melihat ada orang yang merencanakan sesuatu yang jahat, lalu kita iri sama mereka, dan itu adalah orang yang bodoh. Kita harus memiliki pemahaman yang benar, dan itulah kebijaksanaan. Kita harus memiliki sebuah pemahaman yang benar, itulah yang artinya kebijaksanaan dan pemahaman. Itu sebabnya, ayo dalam konteks ini kita diajarkan terus, jangan pernah iri kepada seseorang. Kita nggak boleh iri kepada siapapun, terhadap orang jahat apalagi mau meniru perbuatan mereka. Sebaliknya kita dituntut untuk hidup dengan segala kebijaksanaan dan memiliki sebuah pemahaman. Kebijaksanaan Tuhan adalah sumber tindakan yang benar. Itu sebabnya kita harus berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan tidak tergoda oleh jalan yang keliru, saudara. Yang keempat terakhir, lalu saya akan tutup di ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang bebal akan menerima cemooh. Dan ayat ini saya menemukan apa itu keadilan dan kebijaksanaan, yaitu ketika kita berpihak, always berpihak kepada kebenaran. Itulah kebijaksanaan. Jadi kalau Anda mau mengerti apa itu kebijaksanaan, yang keempat adalah kebijaksanaan adalah ketika kita selalu berpihak kepada kebenaran. Tindakan kita, ingat sekali lagi, memiliki sebuah konsekuensi di kehidupan yang akan datang. Kita diingatkan untuk memihak kepada kebenaran dan keadilan. Karena saya percaya itulah pilihan yang benar dan itulah pilihan yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran di mana kami hari ini belajar tentang keadilan dan juga kebijaksanaan. Supaya kami semua bisa menjadi orang yang bijaksana dan adil dalam kehidupan kami. Mulai dari memimpin keluarga, memimpin gereja, memimpin umat Tuhan, dan memimpin perusahaan, memimpin apapun. Kami menjadi seorang yang adil dan bijaksana. Kami mengerti apa itu kebijaksanaan. Tuhan, aku berdoa biarlah hikmat dari Tuhan memenuhi kehidupan kami semua, sehingga hari ini semua firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Lord, bless all your people dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka will be blessed by the Lord. In the name of Jesus, we pray and we bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Puji Tuhan, terima kasih. Saya berdoa dari tempat ini, hari ini setelah kita mendengar renungan pagi hari ini, kita menjadi orang-orang yang adil dan bijaksana di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you next time dalam program renungan pagi berikutnya. God bless you.